Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwadikna. Dalam seri ke-535 ini didukung oleh para pemain Chris Berspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Malik sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, Benny sebagai Rabanyat, Mogan sebagai Rapangsa, Ate Burhan sebagai Wong Agung, Ajeng Atmakusuma sebagai Sinduwari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Yang harus menghargaimu, menjaga perasaanmu. Seharusnya gantian kau yang menghargai dan menghormati aku sebagai balas budimu terhadap diriku. Tahu? Guru, aku rasa aku sudah cukup menghargaimu dan menghormatimu. Menerima guru tinggal di wismaku, melayanimu beberapa hari ini, dan selama guru tinggal di sini. Apa itu masih kurang? Kapan guru bisa menghargai aku? Walaupun aku adalah muridmu, murid yang sekarang sudah punya kedudukan, punya wibawa di istana ini. Aku hanya minta guru bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di istana. Karena dengan begitu,
berarti juga sudah menghargai aku. Sebagai seorang yang dekat dengan raja, juga menghargai teman-temanku sepangkat. Memang aku harus bersyukur dan berterima kasih karena kau telah menurunkan ilmu olah kanuragan. Hingga akhirnya aku bisa diangkat sebagai seorang penggawa, seorang yang dekat dengan raja. Walaupun aku berasal dari kasta Sudra. Dan kini aku mulai mendapat kepercayaan dari Gusti Prabu untuk tugas-tugasku yang semakin berat. Namun dapat kukerjakan dengan baik. Karena itu, jangan kau lunturkan namaku hanya karena ulahmu yang sebenarnya bisa kau rubah. Kalau kau mau sedikit mendengarkan aku. Tidur ngorok. Percuma. Capek mulutku. Sinuwari! Saya, Tuan. Bereskan lagi tempat ini. Dan sembunyikan guci-guci tua di tempat yang tersembunyi. Cepat! Baik, Tuan. Karena merasa kesal dengan sikap Wong Agung gurunya, Rakuti memutuskan untuk pergi meninggalkan wismanya. Dia pergi mengunjungi para tawanan di ruang penjara. Sementara itu, di ruang penjara sudah ada para pengalasan Winasuka yang lain, yang sedari tadi mengontrol ke situ. Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa sedang memeriksa beberapa tawanan dengan ulah mereka masing-masing. Saya, Tuan. Untuk apa kau selalu merapat ke jendela ruang penjara ini? Untuk apa? Kau sedang mencari akal ya? Bagaimana caranya agar kau bisa lolos dari tempat ini? Iya kan? Tidak, Tuan. Lantas apa yang sedang kau pikirkan? Apa? Hamba tidak memikirkan apa-apa, Tuan. Bohong kau! Ayo, pindah ke tengah. Aduh. Iya, Tuan. Rawadeng, sebaiknya kita pisahkan mereka supaya jumlah orang dalam ruangan ini tidak terlalu banyak. Kalau satu ruangan 6 orang, aku kira terlalu banyak. Alah, Yoyo. Apa maksudmu dengan memperkecil jumlah mereka di dalam satu ruangan? Maksudku, agar kalau mereka punya rencana atau maksud-maksud tertentu, mereka tidak bisa lakukan. Hanya berdua saja. Kalau 6 orang kan, kemungkinan untuk melakukan sesuatu pelarian lebih besar. Oh iya. Aku sependapat denganmu, Rayoyo. Tetapi ruang penjara sudah tidak ada lagi yang kosong, Rayuyu. Jangan takut. Aku punya usul. Karena tawanan yang ini sangat khusus sifatnya. Jadi kita harus memberi perhatian khusus juga. Para tawanan yang lain, kita gabungkan saja. Sedangkan tawanan khusus ini, kita pisahkan mereka menjadi 8 ruang penjara. Jadi satu ruang penjara hanya terdiri dari 2 orang saja. Kalau begitu, kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Karena waktu sangat berharga bagi mereka. Karena mereka tahu kalau kita sering mengontrol mereka. Jadi begitu ada kesempatan, tidak mereka sia-siakan. Sekarang, mari kita pisahkan mereka sebagian. Mari. Ayo Rabanyak dan kau Rapangsa, bantu aku. Hai. Di antara kalian, 4 orang ikut aku. Ayo. Dan yang tinggal di ruangan ini 2 orang saja. Ayo, cepat. Siapa saja. Jangan pilih-pilih teman, cepat. Ayo, 2 orang di antara kalian, ikut aku. Kau dan kau, ikut aku, cepat. Ayo. Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa sibuk memindah-mindahkan para tawanan dan mengatur agar satu ruangan hanya terdiri dari 2 orang saja. Sementara mereka sibuk mengatur para tawanan, Rakuti datang
dan ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak bicara, Rakuti mendekati Rawaden. Apa yang sedang kalian lakukan, Rawaden? Oh, kau Rakuti. Ini, kami sedikit meningkatkan kewaspadaan terhadap para tawanan perusuh. Kita bagi mereka menjadi 8 ruangan penjara. Satu ruangan terdiri dari 2 orang tawanan. Hal ini dimaksudkan jika ada maksud-maksud buruk mereka untuk melarikan diri atau memberontak. Kecil kemungkinannya jika dibandingkan kalau mereka terdiri dari kelompok besar. Lebih mudah 6 orang berunding untuk melarikan diri dibanding hanya 2 orang. Tenaga 6 orang pun lebih kuat. Untuk itu kita bagi mereka 2-2. Gagasan yang bagus. Rakuti kemudian ikut memeriksa para tawanan. Rawaden merasa heran melihat sikap Rakuti yang sedikit aneh kali ini. Bagaimana menurutmu, Rakuti? Aku pikir langkah pengamanan yang cukup baik. Kita jangan biarkan mereka lolos hidup-hidup dari tempat ini. Kita tinggal menunggu perintah Gusti Prabu. Kapan saat yang tepat untuk memusnahkan orang-orang ini? Aduh. Ada apa itu? Coba kau periksa Rayuyu. Baik. Hei, kenapa kau? Cepat katakan, atau akan kuhajar kau nanti. Kenapa? Mati, Tuan. Sakit. Hei, keras kepala sudah kau. Aduh, ampun Tuan, ampun. Ayo katakan, ada apa dengan dirimu? Coba, angkat tanganmu. Tidak Tuan. Tidak. Ayo angkat. Berdarah. Kenapa sampai berdarah begini? Kau apakan? Tidak Tuan, tidak saya apa-apakan Tuan. Bohong kau. Aduh, ampun Tuan. Aduh. Ada apa Rayuyu? Tidak tahu. Tiba-tiba saja tangannya sudah berlumuran darah seperti ini. Coba kulihat. Kau mau berusaha untuk bunuh diri ya? Aduh, ampun Tuan. Dengan apa kau melukai tanganmu ini ya? Dengan apa? Rayuyu, coba kau periksa. Apa yang dia sembunyikan di tangan sebelah kanannya itu? Mana? Coba kulihat. Tidak ada apa-apa. Coba berdiri. Ayo, cepat berdiri. Keras kepala juga kau. Iya Tuan. Aduh, saya akan berdiri. Coba lihat. Apa itu? Masa kalung, Rakuti. Jadi sedari tadi kau berdiri dan melamun di dekat jendela itu. Mau mencari jalan untuk bunuh diri. Ya. Enak saja. Kau ingin mengambil jalan pintas supaya kau tidak merasakan siksaan ini. Aduh, ampun Tuan. Aduh. Jadi kau ingin mati lebih cepat daripada teman-temanmu yang lain, begitu? Aduh Tuan, ampun. Baik. Tidak usah kau sembunyi-sembunyi. Kalau kau katakan terus terang, ampun Tuan, aku akan melayani permintaanmu itu. Kau memang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Kau sama saja seperti guru. Hanya ingin mengikuti kemauanmu sendiri. Kau pikir siapa aku? Siapa namamu? Ayo jawab. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Rakuti. Cepat jawab. Siapa namamu? Ampun Tuan. Tapi lekas jawab. Siapa namamu? Iya Tuan. Hamba jawab. Siapa? Iya. Nama saya. Nama saya Kinara Tuan. Kinara. Iya Tuan. Baik. Kinara berarti makhluk setengah manusia, setengah burung. Mungkin nalurimu sebagai burung itulah yang membuat kau tidak merasa tenang dikurung seperti ini. Kau ingin terbang bebas, hidup bebas, seperti burung-burung itu, bukan? Dan karena keinginan untuk bebas itu juga yang membuat kau berbuat seenak perutmu. Kau sama seperti guruku. Kau sama seperti dia. Tidak menghiraukan omonganmu.
Kau mencoba untuk bunuh diri. Berarti kau ingin mati lebih cepat dibandingkan dengan teman-temanmu itu, bukan? Baik. Sekarang aku akan mengikuti keinginanmu. Kau tidak menghargai aku. Kau sama seperti guruku. Kau tidak mau menyesuaikan dirimu. Aku benci dengan sikap itu. Badanmu bau. Dan ini permintaanmu. Rakuti! Kau telah membunuhnya, Rakuti. Itu ganjarannya bagi orang yang keras kepala. Hanya ingin mengikuti kemauannya sendiri, tanpa memperhitungkan orang lain. Tapi tadi kau sendiri yang mengatakan kita menunggu perintah Gusti Prabu. Tapi sekarang kau sudah membunuhnya, Rakuti. Mati sekarang atau nanti sama saja. Supaya dia tahu siapa aku. Rayuyu, perintahkan beberapa orang prajurit untuk menyingkirkan mayat itu. Aku heran. Apa yang terjadi dengan Rakuti? Aku pun melihat ada sesuatu yang aneh sejak kedatangannya tadi, Rayuyu. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak komentar. Tetapi mendadak dia bisa beringas begitu. Apakah sampai membunuh? Apa yang terjadi, Rayuyu? Rakuti membunuh salah seorang tawanan. Apa kesalahan tawanan ini? Sehingga Rakuti bisa berbuat nekat seperti ini. Memang tawanan ini mencoba untuk melakukan bunuh diri. Ya, tetapi tidak seharusnya Rakuti sampai menghabisi nyawa tawanan itu. Wah, ini pasti ada yang tidak beres dengan dirinya. Lantas sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak mungkin kalau kita bertanya langsung kepadanya. Saat ini kelihatannya dia sedang kalut. Iya, coba kita tanyakan saja pada Resemi. Ya, ayo. Mukamu tampak merah padam begitu. Apa yang terjadi? Kau bertengkar dengan gurumu lagi? Aku capek bicara dengan dia. Aku kesal dengan sikapnya yang tak mau mengerti orang lain. Dan karena rasa kesal itu, aku membunuh. Kau membunuhnya? Bukan. Aku telah membunuh salah seorang tawanan di ruang penjara. Aku tak dapat menahan hawa nafsu dan emosiku terhadap guruku itu. Inilah yang aku maksudkan, Rakuti. Membawa akibat bagi dirimu sendiri. Dan selama kau tidak bisa bersikap tegas kepadanya, kau akan melakukan hal-hal yang aneh. Dan sebagai pelarianmu, karena kau tidak bisa mengatasi sikap gurumu itu. Aku sudah berusaha untuk tegas. Aku sudah bicara. Aku sudah menegur dia. Tetapi dia seperti patung. Omonganku tak digubris sedikit pun. Dia malah tidur mendengkur. Tak mau mendengar perkataanku. Rakuti, menghadapi orang seperti dia, kau harus sabar dan tenang. Tidak bisa terburu nafsu. Gurumu itu butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kembali kebiasaannya di hutan yang sudah mendarah daging itu. Kau jangan mengikuti pikirannya. Dia bisa begitu tidak peduli terhadap siapa saja. Dan kalau sikap ini kau layani, bisa-bisa kau sendiri yang bisa gila.
padam, Rakuti. Sepertinya kau baru saja melakukan sesuatu. Apalagi yang terjadi dengan gurumu? Aku capek bicara dengan dia. Aku kesal dengan sikapnya yang tidak mau mengerti dengan orang lain. Dan karena rasa kesal itu, aku membunuh. Kau membunuhnya? Bukan. Aku membunuh salah seorang tawanan di ruang penjara. Aku tak dapat menahan hawa nafsu dan emosiku terhadap guruku itu. Gila, kau memang benar-benar nekat, Rakuti. Inilah yang aku maksudkan dengan membawa akibat bagi dirimu sendiri. Selama kau tidak bisa mengatasi masalah ini, kau akan melakukan hal-hal yang aneh sebagai pelarianmu, karena kau tidak bisa mengatasi sikap gurumu itu. Aku sudah berusaha untuk tegas. Aku sudah bicara dan aku sudah menegur dia. Tetapi dia seperti patung. Omonganku tak digubris sedikit pun. Dia malah tidur mendengkur, tak mendengarkan pembicaraanku. Menghadapi orang seperti dia, Rakuti, kau harus sabar dan tenang. Tidak bisa terburu nafsu. Gurumu itu butuh waktu cukup lama untuk memulihkan kembali kebiasaannya di hutan yang sudah mendarah daging itu. Kau jangan mengikuti jalan pikirannya, Rakuti. Dia itu bisa begitu, tidak peduli terhadap siapa saja. Dan kalau sikap ini kau layani, bisa-bisa kau sendiri yang gila. Keanehan sikap Rakuti menimbulkan pertanyaan bagi Rawadeng, Rayuyu dan Rabanyak serta Rapangsa. Mereka merasa heran kenapa mendadak saja Rakuti bisa membunuh salah seorang tawanan. Mereka memang tidak tahu apa yang tengah dihadapi Rakuti. Mereka kemudian pergi menemui Rasemi dan menanyakan hal itu. Begitu aku melihat dia datang, aku sudah curiga. Sikapnya sedikit aneh, tanpa banyak bicara, tanpa banyak komentar. Tetapi sepertinya dia sedang memendam sesuatu. Lantas, dia marah kepada salah seorang tawanan, lalu membunuhnya. Benar, Rasemi. Aku yang berdiri tidak jauh darinya, dan aku melihat semua yang terjadi. Kemarahan Rakuti terhadap tawanan itu pun, aku rasa aneh. Bicaranya ngelantur kemana-mana. Aku sama sekali tidak mengerti arah pembicaraannya. Kemarahannya makin lama makin tinggi, sehingga memuncak pada pembunuhan itu. Dan ada kata-kata yang sempat aku dengar. Ia mengatakan begini, "Kau sama saja seperti guruku, tidak bisa menghargai orang lain." Jadi, sepertinya arah pembicaraannya itu tidak sesuai dengan orang yang sedang ia hadapi. Rasemi, mungkin kau tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Begini Rawadeng dan kau Rayuyu. Iya. Kalian tentu masih ingat saat Swayamwara berlangsung, bukan? Oh, iya. Masih segar dalam ingatanku. Nah, seorang pendekar aneh keluar sebagai pemenang. Iya, benar Rasemi. Nah, pendekar aneh itu ternyata gurunya Rakuti. Orang yang menurunkan Aji Segara Geni kepada Rakuti. Dan sejak Swayamwara itu,
pendekar aneh itu tinggal bersama Rakuti di wismanya. Nah, pendekar aneh itu sebenarnya adalah Wong Agung. Sudah bertahun-tahun lama ia hidup mengembara di hutan. Lihat saja penampilannya, ia hanya menggunakan cawat dan telanjang dada. Dan dia masih sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan istana. Mungkin hal ini yang membuat Rakuti naik pitam. Kebiasaannya di hutan yang tidak bisa mandi, jorok, dia bawa kemari. Mana badannya bau. Dan setiap kali Rakuti menegurnya, dia hanya menganggap sepele saja. Hal inilah membuat Rakuti serba salah. Mau menegur secara kasar dia segan. Kalau tidak kasar, tidak digubris. Rakuti ingin mengusirnya, tetapi sudah terlanjur mengizinkannya untuk tinggal di wismanya. Karena kesal, geram, marah yang terpendam itulah, makanya Rakuti bisa nekat membunuh salah seorang tawanan itu. Inilah yang membuat Rakuti kelihatan sedikit aneh belakangan ini. Oh, begitu ceritanya. Ya. Lalu apakah dia sudah tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan? Aku sudah sering mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersikap tegas terhadap gurunya itu. Walaupun guru harus diperingatkan juga. Iya, lalu? Ya, mungkin Rakuti pun tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi, ya itu tadi. Mungkin dia masih segan atau merasa tidak mampu. Itu saja. Jadi, begitu dia mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan rasa kesal itu, dia akan tumpahkan seluruhnya, habis-habisan. Wah, kasihan juga kalau begitu Rakuti. Sekarang kemana dia? Aku tidak tahu sekarang dia kemana. Tadi setelah dia membunuh salah seorang tawanan itu, dia datang kemari. Dia menceritakan soal pembunuhan itu. Lantas dia pergi begitu saja. Apa mungkin ada di wismanya, Rasemi? Tidak mungkin. Tidak mungkin kini hari Rakuti berada di wismanya. Dia selalu menghindar untuk selalu bersama-sama dengan gurunya. Aku yakin Rakuti tidak ada di wismanya. Benar saja dugaan Rasemi. Rakuti pergi sambil menunggang kudanya entah kemana. Bisa membawa diriku untuk masuk ke alam istana. Menjadi seorang yang duduk di dekat raja. Orang yang dimanjakan raja. Sudah saatnya memang untuk membalas budi kepadanya di saat-saat seperti ini. Dan aku tidak keberatan untuk itu. Tetapi aku tidak sependapat bahwa balas budi adalah membiarkan dia hidup sesuka hatinya, sesuka perutnya di dalam istana. Karena aku takut hal ini akan mencelakakan diriku sendiri. Aku sadar bahwa berkat Wong Agung, Rakuti menjadi seorang pengalasan. Mungkin dia bermaksud mencari jalan keluar, bagaimana sebaiknya menghadapi gurunya. Untuk sesaat lamanya Rakuti diam, merenungkan harapan-harapannya, juga harapannya terhadap gurunya. Tiba-tiba saja terlintas pikiran bahwa kehadiran gurunya memunculkan rencana baru, suatu ide baru. Ide untuk membuat persekutuan guru dan murid dalam melaksanakan rencana besar. Pikiran Rakuti makin melayang tinggi. Apa yang diharapkan dan direncanakan pasti akan diperolehnya. Rakuti merasa melayang-layang di angkasa,
sebagai seekor burung Raja Wali. Namun tiba-tiba Rakuti tersadar bahwa hari sudah mulai senja. Dia kemudian bergegas pergi kembali ke wismanya. Sinduwari. Saya, Tuan. Ya, ke sini. Mendekatlah. Hamba di sini saja, Tuan. Katakan saja apa yang Tuan perlukan. Luka di kepalaku ini belum kau ganti dengan ramuan yang baru sejak kemarin. Iya, Tuan. Sudah hamba siapkan. Lalu kapan kau mau mengobatinya? Aku mau sekarang. Sekarang, Sinduwari. Baik, Tuan. Sebentar, Tuan. Hamba ambilkan ramuannya. Bukan main, Sinduwari. Ini, Tuan. Siapa yang akan mengoleskannya? Kau kira aku bisa mengolesi sendiri? Ayo, manis. Tolong oleskan ramuan itu pada luka di kepalaku ini. Luka ini karena kau, Sinduwari. Iya, Tuan. Permisi, Tuan. Iya. Kau pegang saja kepalaku. Tidak usah ragu-ragu. Iya, Tuan. Maaf ya, Tuan. Iya, oleslah. Ternyata kau cantik sekali, Sinduwari. Kau tidak layak menjadi dayang, Sinduwari. Jangan, Tuan. Jangan. Sebentar lagi Tuan Rakuti datang. Kau tidak usah takut dengan tuanmu itu. Dia tidak akan berani marah denganmu. Jangan, Tuan. Lepaskan, Tuan. Tidak sebantasnya Tuan melakukan ini terhadap saya. Jangan, Tuan. Apa? Tidak pantas? Kenapa tidak pantas? Perbuatan ini bukan soal pantas atau tidak, tapi soal kebutuhan. Ayolah, manis. Parasmu yang cantik itu selalu menggodaku untuk ingin mencumbui dirimu. Di tengah hutan belantara sana tidak pernah kutemui gadis secantik kau, Sinduwari. Jangan. Sebaiknya Tuan hentikan saja perbuatan ini. Kalau tidak, aku tinggal. Belum selesai kau mengolesi ramuan itu di luka di kepalaku ini. Ayo, kemarilah, manis. Ayo. Baik. Aku akan berhenti mengolesi ramuan ini. Kalau tangan Tuan tidak bisa sedikit sopan. Begitu, baik. Rupanya gadis secantik kau ini memang patut diperlakukan secara sopan dan halus. Ayolah, sekarang olesilah, manis. Kenapa kau selalu menolak aku, manis? Tuan, aku berhenti dan pergi bila tangan Tuan masih nakal. Kalau kau tidak bisa diperlakukan dan diajak bicara baik-baik, akan kupaksa kau dengan kekerasan. Kau dengar, manis? Jangan, Tuan. Aku tidak mau. Jangan, Tuan. Berarti kau memang harus dipaksa. Kalau Tuan masih tetap nekat dengan rencana tertusuk itu,
itu. Aku tidak takut-takut untuk melukai Tuan sekali lagi. Rupanya kau berani juga ya. Kau lihat kepalaku ini luka karena kau. Aku sudah berusaha tutup mulut bahwa luka ini bukan karena ulahmu. Dan karena itu kau selamat dari tuanmu. Silakan. Kalau kau mau melukai aku lagi, itu berarti kau akan tahu akibatnya. Akan aku katakan pada tuanmu itu. Jangan Tuan katakan hal itu kepada Tuan Rakuti. Karena itu sama dengan artinya menghancurkan seluruh hidupku untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kau pilih. Aku terus terang tentang luka di kepalaku ini, atau kau mau melayani aku? Jangan Tuan, itu juga sama saja. Tuan akan menghancurkan martabat dan kesucianku sebagai seorang wanita. Aku mohon jangan Tuan. Lalu kamu mau apa? Aku tidak ingin apa-apa Tuan. Enak saja. Pilih salah satu pilihan tadi. Ayo cepat. Aku tidak mau membuang-buang waktu. Ayolah manis. Ayolah. Kau nampak kurang cantik kalau menangis seperti itu. Ayo. Sinduari merasa jijik sekali ketika tangan Wong Agung menyentuh tubuhnya. Dia tak bisa berbuat apa-apa ketika Wong Agung mencumbuinya. Dia tak kuasa menolak, karena menolak berarti hancur. Namun untunglah, pada saat itu Rakuti mendadak masuk. Kau Rakuti sudah pulang? Apa yang kau lakukan terhadap Sinduari itu? Apa? Maafkan aku Rakuti. Aku hanya ingin menyentuhnya saja. Kepalaku pusing. Aku minta agar dia memijit kepalaku yang pusing. Aku tidak butuh segala macam alasanmu itu. Aku butuh pengertianmu, Guru. Apakah Guru tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terkutuk, perbuatan cabul, memalukan? Iya, aku mohon maaf Rakuti. Wah, aku malu sekali atas kelakuanku barusan. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa kepadamu. Sekali lagi aku mohon maaf Rakuti. Aku hilaf atas apa yang aku lakukan ini. Sinduari, pergilah, kembali ke tugasmu. Lain kali kau jangan masuk-masuk kemari. Kalau aku tidak menyuruhmu masuk. Mengerti? Mengerti, Tuan. Sekarang pergilah. Terima kasih, Tuan. Oh, pusing kepalaku memikirkan ini semua. Rakuti benar-benar merasa jengkel. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi gurunya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi kalau harus tinggal bersama gurunya untuk waktu beberapa lama lagi. Nah, bagaimanakah sikap Rakuti akhirnya? Apakah dia bisa menjinakkan sikap gurunya yang masih keras itu? Atau bahkan mengusirnya dari wismanya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih